Halo teman-teman, selamat datang lagi di kelas Excel for Business atau Microsoft Excel. Karena kita sudah lewatin dari chapter 1 sampai chapter 3, saat ini kita akan membahas mengenai chapter 4. Chapter 4 itu materinya mengenai array formula, yaitu horizontal lookup value, vertical lookup value, dan match. Kita langsung masuk ke materi. Baik, apa sih HLOOKUP, VLOOKUP, dan match? Kalau HLOOKUP itu kita mengambil data menggunakan sumber data bentuk tabel dengan bentuk horizontal. Horizontal itu berarti posisi headernya ada di sebelah kiri. Seperti ini kurang lebih bentuk tabelnya. Lalu kalau VLOOKUP ini kita gunakan untuk bisa membaca dan mengambil isi dari tabel atau sumber data tabel dengan bentuk tabelnya itu vertikal. Vertikal itu judul tabelnya itu atau headernya. Header itu yang seperti kode kelas dan paket kelas member ya teman-teman. Itu headernya ada di bagian atas atau sebagai kolom. Ya, itu kita pakainya VLOOKUP. Lalu untuk match itu untuk penggabungan dua jenis lookup value. Jadi misalnya di dalam sumber data kalian mau ngambil isi yang bagian tabel biaya. Nah, biayanya ini dia ada dua jenis pembaca. Yang pertama itu adalah header dalam bentuk kolom, yaitu kolomnya yang vertikal, seperti basic class, master class, dan intensive coaching. Lalu untuk bagian header berdasarkan paket materi seperti Excel for Business, Database System, dan UX Design. Nah, jadi bentuk tabelnya itu tabel gabungan, ada dua headernya, header kolom dan header row. Jadi kita harus pakai bentuk pembantu yaitu rumus match. Ya, itu pengenalan mengenai HLOOKUP, VLOOKUP, dan match. Kita langsung lanjut ke caranya. Oke, ini adalah rumusnya. Rumusnya untuk HLOOKUP dan VLOOKUP. Kalau HLOOKUP, nah ini cara membaca dan mencantumkan rumusnya ya teman-teman. Jadi ketika kita mengambil data kita itu yang isinya Excel for Business, Database System, dan UX Design. Nah, caranya karena ini ada di tabel horizontal, berarti kita pakai HLOOKUP. Lalu buka kurung, posisi salesnya ada di mana? Misalnya A2 gitu ya. Lalu titik koma, banyaknya karakter. Karena dia bilang kode materi ini, kode materinya ini A, B, C. Berarti kalau kodenya A munculnya Excel for Business, kodenya B munculnya Database System, kodenya C munculnya UX Design. Nah, berarti di sini kita harus pakai rumusnya yaitu karakternya cuma satu karena kan kodenya dia cuma baca satu yaitu A atau B atau C. Lalu tutup kurung, lalu titik koma, nama tabelnya. Jadi sebelum kalian ngerjain HLOOKUP dan VLOOKUP maupun match, langkah cepat dan mudahnya harus ditambahin dulu ya tabelnya di sumber data tabel supaya memudahkan kalian untuk bisa memunculkan hasilnya gitu dan range-nya pun tidak keliru atau tidak berpindah gitu ya. Nama tabelnya misalnya saya namain tabelnya namanya paket materi. Lalu titik koma posisi isi tabel. Karena kita mau ngambil bagian paket materi, berarti adanya di urutan kedua setelah kode materi. Ya, yang dilihat itu dari judul atau header yang pertama ya. Jadi kalau seandainya nih bentuk tabelnya ada tulisan kayak gini, tabel paket materi. Ini cuma buat penanda aja. Nah,
Yang kalian hitung posisi isi itu adalah sesuai dengan header kolom dan row-nya. Ya. Karena paket materi urutannya ada di posisi kedua, berarti diisinya posisinya 2,2,0. Kenapa harus pakai 0? 0 ini adalah pembaca kondisi netral, true atau false. Jadi harus pakai 0 ya teman-teman. Kalau nggak pakai 0 nanti seandainya ada situasi lain yang tidak sesuai dengan data atau sumber data mereka, maka hasilnya tidak akan muncul atau sulit untuk dimunculkan. Oke, kalau untuk VLOOKUP caranya juga sama ya, cuman bedanya di bagian depannya aja nih. Misalnya karena datanya bentuk tabelnya vertikal berarti pakai VLOOKUP. Kurung posisi salesnya di mana, terus banyaknya karakter, karena dia kode kelasnya dia bacanya ada 2 karakter ya, berarti 2 karakter yang mau diambil dan dibaca, BC atau MC atau IC. Lalu titik koma nama tabelnya apa? Nama tabelnya saya namain paket underscore member. Lalu titik koma posisi isi tabel. Saya mau nampilin di data saya yaitu basic class atau master class atau intensive coaching. Berarti dia ada di urutan kedua setelah header kode kelas ya. Lalu titik koma 0, ini selalu ya titik koma 0 karena membaca kondisi true atau false. Lalu tutup kurung, lalu di enter, maka akan muncul hasilnya. Nanti kita akan coba langsung di Excel. Oke, kalau ini untuk bentuk tabel match ya atau tabel gabungan. Lumayan agak ribet kalau untuk match ya, karena kalian harus bacanya terbalik. Gimana sih Kak baca terbalik? Maksudnya gini, karena di dalam tabel ini kan ada 2 header ya. Header yang dalam bentuk kolom dan header dalam bentuk row. Nah, di sini kalian harus baca dulu. Yang horizontal yang mana, yang vertikal yang mana. Kalau di tabel ini yang vertikal yang basic class, master class, dan intensive coaching. Kalau yang horizontalnya Excel for Business, database system, dan UX design. Ya, berarti sales horizontal dulu kalau kalian mau pakai yang VLOOKUP ya. VLOOKUP berarti kalian munculin yang sales horizontalnya dulu. Lalu nama tabel gabungan. Tabel gabungan itu dari yang ini Excel for Business sampai dengan bagian ini untuk biaya ya. Lalu titik koma match, baru match-nya ini sesuai dengan rumus yang ada di depan kalian. Karena kan pakai VLOOKUP berarti langsung ke sales vertikalnya. Lalu titik koma nama tabel vertikal, maksudnya ini adalah nama tabel ketika kalian sudah tandain atau blok untuk header vertikalnya. Jadi dari materi sampai intensive coaching. Ya, itu tabel range-nya. Lalu titik koma 0 tutup kurung titik koma 0 tutup kurung. Kenapa harus titik koma 0-nya ada 2 Kak? Karena di sini kita pakai 2 rumus. Yang pertama pakai VLOOKUP, ini boleh milih ya, boleh VLOOKUP, boleh HLOOKUP. Dan kita pakai match. Berarti titik koma 0 yang pertama ini kita mau tutup bagian yang match. Ya, true or false yang match. Lalu titik koma 0 yang kedua itu kita mau tutup yang VLOOKUP-nya. Gitu. Jadi harus ada 2 untuk menutup kondisinya. Oke, ini juga ada tipsnya. Jadi baca dulu atau teliti dulu ya bentuk tabelnya, lalu lihat perintahnya. Terus perhatiin nih, kira-kira diingat-ingat juga bentuk horizontal yang mana, vertikal yang mana, jangan sampai terbalik gunainnya. Lalu jangan lupa juga kalian harus namain dulu ya, namainnya juga, blocking tabelnya juga harus teliti dan sesuai ya, supaya dia muncul. Karena kalau dia nggak sesuai, nanti akan hasilnya biasanya keterangannya NA atau value, berarti dia tidak bisa menemukan hasil
gitu, karena tidak sesuai dengan blocking tabelnya. Oke, contohnya kurang lebih seperti ini. Kita langsung praktek aja ya untuk memudahkan kalian. Jadi ini ada soal untuk menemukan di mana tahun bergabung ke bank CBA, urutan prioritas, jumlah tabungan sampai saat ini. Nah, ini sumber datanya berarti ini bentuknya vertikal ya, tabel tahun gabung. Urutan prioritas bentuknya ini pakai dia langsung keisi berarti pakai match. Lalu yang terakhir ini jumlah tabungan itu ada 2 headernya, yaitu tahun dan warna, berarti kita pakai VLOOKUP atau HLOOKUP match. Oke. Kita langsung coba ke Excel yuk. Oke, ini saya tampilin dulu ya untuk sumber datanya. Ini sumber data atau data tambahan yang kita gunain. Jadi kalian harus perhatiin baik-baik, kira-kira di sini, dia acuannya kode nasabah untuk ngambil tahun. Berarti kode nasabah yang A, C, F, D itu harus dicocokin dengan data utama kalian. Lalu lanjut juga untuk bagian jumlah tabungan sampai saat ini. Nah, lihat yang row-nya itu bagian warna, lalu yang header-nya itu bagian tahun. Langkah pertama untuk ngerjain VLOOKUP dan HLOOKUP match adalah namain dulu ya tabelnya biar lebih mudah. Saya namain dari header ya, bukan dari bagian atas yang ini tulisan tabel. Jadi dari header ini, sorry. Nah, saya blok dari kode nasabah sampai yang 2016 ini. Lalu saya namain. Saya namain namanya tahun. Ya. Tinggal namain di sini. Lalu untuk yang tabel kedua, saya mau namain dulu tabel besar. Saya blok dari coklat sampai dengan 8 juta ya. Nah, saya namain namanya tabel di sini ya, namanya ini name box. Tabel 1. Lalu karena ini gabungan berarti yang header vertikal karena saya pakai yang VLOOKUP ya. Berarti ditandain juga. Dari warna sampai 2016 namanya tabel 2. Oke. Nah, ini urutan prioritas pakainya match karena dia hanya urutannya aja. Dan ini udah dinamain juga namanya prioritas. Oke. Kita langsung masuk ke soal. Nah, ini ada soalnya. Tadi tahun bergabung berdasarkan kode ACFD. Berarti kita ngambilnya dari kode nasabah, urutan atau karakter terakhir. Caranya tinggal masukin sama dengan, saya besarin ya. Sebentar. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Baca dulu nih, posisi A itu kan ada di sebelah kanan. Berarti, right, buka kurung, klik sel yang mau diambil. Oke, titik koma berapa banyak yang mau diambil? 1. Tutup kurung. Belum selesai, titik koma lagi. Dia minta call index num. Tabel array. Tabel array itu adalah nama tabel. Jadi saya udah namain ya, namanya tahun. Lalu titik koma, call index num. Itu posisi isi yang mau ditampilin, yaitu tahun ada di urutan kedua. Titik koma lagi, range lookup-nya adalah 0 ya, untuk baca true or false. Tutup kurung, enter. Dia akan muncul ya teman-teman. Lalu nggak usah diketik manual satu-satu, tinggal diklik aja. Nah, dia akan muncul hasilnya. Kalau rumusnya benar, pasti ke bawahnya pasti nggak ada yang error. Pasti benar juga. Lanjut ke bagian urutan prioritas.
Nah, urutan prioritas itu kita ngambil dari tabel urutan prioritas berdasarkan tahun. Berarti caranya pakai match, sama dengan match karena dari tahun ya, tadi namanya prioritas. Lookup value-nya, acuannya itu dari tahun. Titik koma, lookup array, tadi nama tabel kita prioritas. Titik koma lagi, match type-nya kita pakai 0 aja supaya membaca true or false. Tutup kurung, enter. Oke, kok bisa satu ya? Nah, kita lihat di sini. Data tambahan 2012 urutannya ada di urutan pertama, 2014 ada di urutan kedua, 2015 urutan ketiga, 2016 urutan keempat. Berarti dia membaca urutan ya, teman-teman. Nah, ini udah muncul semua. Tinggal yang terakhir bagian match. Nah, bagian match itu caranya kita lihat dulu, tadi kan kita pakai VLOOKUP. Nah, dia berdasarkan warna sama tahun. Warna itu row, tahun itu kolom. Berarti saya mau pakai VLOOKUP. Ini bebas, boleh VLOOKUP atau lookup, tergantung kalian namainnya apa di tabelnya. Oke, lookup value, berarti saya ambil yang horizontal dulu ya. Header horizontal itu ada tahun, header horizontalnya itu ada warna, lalu titik koma, tadi tabel yang besar saya namanya tabel 1, titik koma match, baru ini yang bentuknya vertikal. Vertikal tuh kan judulnya yang tahun, berarti titik koma lagi. Tabel yang kedua itu yang tabel yang tadi saya tandain judul atau header yang vertikal. Tabel 2, titik koma 0, tutup kurung, titik koma 0, tutup kurung. Muncul deh semuanya. Oke. Baik, untuk materi chapter 4 saya sudah selesai sampai di sini. Semoga teman-teman mudah dimengerti dan tetap semangat, terus latihan, semoga cepat bisa dan lancar untuk penggunaan Microsoft Excel. Oke, kita sampai ketemu lagi di chapter yang kelima. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.